بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Masih menjelaskan tentang nasihat beliau, nasihat Imam Abu Hanifah, wa akrim ahla syarafi wa azim ahlal ilmi. Syekh Jamil Halim pensyarah kitab ini mengatakan tsuma'lam ayyuhal qari'u, kemudian ketahuilah bahwa anna tawqirul ilmi wal ulama min ijlalillahi wa ta'zimihi wa ta'zimi syari'atihi, bahwa mengagungkan ilmu dan ulama itu adalah bagian dari pengagungan kita kepada Allah dan merupakan bagian dari pengagungan kita kepada syariat. Karena Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan ilmu dan ulama. Syariat memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan ilmu dan ulama. Oleh karena itu, orang yang menaruh perhatian kepada ilmu, orang yang belajar ilmu, orang yang berusaha untuk berilmu dengan niat semata-mata karena Allah, berarti dia masuk ke dalam bagian apa yang tadi sudah kita sebutkan. Orang tersebut layak untuk diagungkan. Jadi mengagungkan ilmu dan mengagungkan ulama itu adalah bagian dari pengagungan kita kepada Allah dan bagian dari pengagungan kita kepada syariat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah di dalam sebuah hadis beliau dawuh, inna min ijlalillahi ikramati syaibatil muslim. Sesungguhnya termasuk pengagungan kita kepada Allah adalah memuliakan orang tua yang muslim. Kemudian juga memuliakan wahamilil Qur'ani, memuliakan orang yang hafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Ghairil ghari fihi wal jafi'an, tidak berlebih-lebihan di dalam Al-Qur'an, ya, orang yang menghafal dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, yang tidak berlebih-lebihan di dalam Al-Qur'an, wal jafi'anhu, dan tidak meninggalkan Al-Qur'an. Wa ikrama dzis sultanil muqsit, dan termasuk pengagungan kepada Allah itu adalah mengagungkan para pemimpin yang adil. Wa hadha sahabiyul jalil tarjumanul Qur'ani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Coba perhatikan, ini ada cerita yang menunjukkan kepada kita betapa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah satu ulama besar di kalangan para sahabat, beliau mengagungkan ulama lain yang berilmu. Wa hadha sahabiyul jalil tarjumanul Qur'ani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya'khudhu birikabi Ubay bin Ka'ab. Jadi suatu ketika, ini salah satu pengagungan dan penghormatan Abdullah bin Abbas kepada ulama di kalangan sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau suatu ketika memegang pijakan kaki sahabat Ubay bin Ka'ab, memegang pijakan kaki yang di situ Ubay bin Ka'ab meletakkan kakinya ketika beliau naik unta atau naik kuda. Nah, suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma memegang pijakan kaki dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ada orang yang heran kemudian bertanya kepadanya, anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'khudhu birikabi rajulin minal ansar, engkau ini adalah sepupu Rasulullah, engkau ini adalah putra dari paman utusan Allah subhanahu wa ta'ala, engkau memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan Rasulullah, engkau ini bahkan didoakan oleh Rasulullah sebagai orang yang pandai menafsirkan ayat Al-Quran, engkau adalah orang yang berilmu, kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau masih melakukan hal sepele seperti ini, atau hal yang mungkin oleh sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang merendahkan gengsi seseorang, merendahkan wibawa seseorang, ya, menjatuhkan harga diri beliau sendiri. Faqala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, innahu yanbaghi lil habri an yu'azzam wa yusyarraf. Beliau mengatakan apa? Orang yang alim seperti sahabat Ubay bin Ka'ab
ini sudah selayaknya mendapatkan pengagungan seperti yang saya lakukan. Nah begitu, ini sikap calon ulama kepada ulama. Ketika itu mungkin Abdullah bin Abbas masih belia, sedangkan Ubay bin Ka'ab sudah menjadi ulama di kalangan para sahabat. Nah ini sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh calon ulama yang bernama Abdullah bin Abbas terhadap seseorang yang sudah mencapai derajat sebagai orang yang alim di kalangan para sahabat. Ini patut kita tiru bersama. Ini patut ditiru oleh para santri pada masa sekarang. Ini patut kita ini termasuk saya, ya, kita ini adalah para santri karena kita selalu haus ilmu. Kita ini selalu dahaga dengan ilmu agama. Meskipun orang-orang seperti saya dan ustadz-ustadz yang lain di Yayasan Syahamah itu sudah dipanggil ustadz, sudah dipanggil guru, sudah dipanggil syekh, mungkin sudah dipanggil kiai, sudah dipanggil kiai haji, ya, sudah dipanggil al-mukarram, sahibul fadilah dan lain sebagainya. Tetapi kami merasa bahwa kami ini masih santri di kalangan kita semuanya. Kami menganggap diri kami masih santri di hadapan para masyayikh kita. Dzakaraha al-Khatib al-Baghdadi fi al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'i. Cerita mengenai Abdullah ibnu Abbas yang tawadhu', ya, yang rendah, sangat rendah hati di hadapan Ubay bin Ka'ab, ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Kita lanjutkan. Wa min aqidati ahli sunnati wal jamaah, di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah, annahum yataqarrabuna ila Allah bil ulama'il 'amilin, bahwa mereka golongan ahlus sunnah wal jamaah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mendekatkan diri dan mempelajari ilmu dari para ulama yang amilin, para ulama yang mengamalkan ilmu mereka, bila ghuluwin, tanpa berlebih-lebihan, tanpa melewati batas yang digariskan oleh syariat, wala jafa'in, dan tanpa meninggalkan mereka. Qala al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi, al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi fi aqidatihi, berkata di dalam kitab aqidah beliau, aqidati ahli sunnati qatibatan, yang merupakan aqidah yang diyakini oleh golongan ahlus sunnah wal jamaah secara keseluruhan, wa ulama'us salafis sabiqina wa man ba'dahum minat tabi'ina ahlul khairi wal athari wa ahlul fiqhi la yudhkaruna illa bil jamil wa man dzakaruhum bisu'in fahuwa ala ghairis sabil. Jadi beliau mengatakan para ulama salaf terdahulu dan ulama-ulama setelah mereka dari golongan tabi'in, mereka adalah ahlul khairi wal athari wa ahlul fiqhi. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, mereka adalah orang-orang yang ahli fiqih, la yudhkaruna illa bil jamil. Mereka tidak boleh disebut illa bil jamil, kecuali dengan penyebutan-penyebutan yang bagus. Mereka tidak boleh dibicarakan kecuali dengan hal-hal yang baik, kecuali dengan pembicaraan yang baik. Wa man dzakaruhum bisu'in, dan barang siapa yang membicarakan mereka bisu'in, dengan keburukan, fahuwa ala ghairis sabil, maka berarti dia telah menempuh jalan yang tidak benar. Wa kalamuhu radhiyallahu anhu mahmulun ala dzikrihim au dzikri ma hassala min ba'dihim, la min babi bayanil hukmi syar'i wala min babit tahdhiri awin nasihati bal min babit tasyahhi. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ketika beliau mengatakan bahwa para ulama itu tidak boleh dibicarakan dengan pembicaraan buruk, ini harus dipahami, ya, tidak boleh dipahami secara mutlak. Jadi ada qaidnya, ada batasannya. Batasannya seperti apa? Kita tidak boleh membicarakan para ulama dengan pembicaraan buruk. Ya, batasannya adalah apabila kita tidak boleh membicarakan mereka, itu apabila maksud kita adalah min babit tasyahhi. Jadi hanya menyebutkan keburukan-keburukan mereka, itu min babit tasyahhi. Menyebut mereka dengan keburukan, itu min bab at-tasyahhi. Ini yang tidak boleh. Tasyahhi itu artinya untuk melampiaskan hawa nafsu, sekedar untuk menyenangkan hawa nafsu, sekedar untuk menuruti hawa nafsu belaka, menyebut keburukan-keburukan para ulama, itu tidak boleh.
Tetapi apabila tujuannya adalah menjelaskan hukum syara yang berkaitan dengan itu, atau memperingatkan masyarakat mengenai apa sebenarnya yang terjadi di kalangan para ulama, atau untuk memberikan nasihat, ya, ada tujuan untuk memberikan nasihat kepada masyarakat mengenai apa sebenarnya yang terjadi di kalangan para ulama, kemudian menuntut kita untuk membicarakan keburukan mereka, maka kalau tujuannya adalah seperti itu, tujuannya adalah menjelaskan hukum syara, tujuannya adalah memperingatkan masyarakat mengenai apa sebenarnya yang terjadi di kalangan para ulama dulu misalkan, atau tujuannya adalah untuk memberikan nasihat mengenai apa sebenarnya yang terjadi di kalangan para ulama terdahulu, maka hal ini tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Wa alaihi naqul, dan berdasarkan itu maka kita menyampaikan innal qawla, bahwa berbicara bi anna muqatili al-khalifatir rasyidil ladzin 'aqadat bai'atuhu asy-syar'iyyatu bittifaqi ahli al-hall wal 'aqdi Ali ibni Abi Thalib bughatun la yadkhulu tahta qawli at-Tahawi. Oleh karena itu ketika kita mengatakan bahwa orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali di dalam perang Jamal, di dalam perang Siffin, maka mereka adalah bughat, maka mereka adalah para pemberontak. Ini bukan membicarakan mereka dengan tasyahi, ya, karena ingin menuruti hawa nafsu kita, bukan. Tetapi yang kita lakukan di sini, yang dilakukan oleh para ulama ketika menyebut peperangan yang terjadi antara Sayyidina Ali dengan Ahlul Jamal, dengan orang-orang yang memberontak kepadanya pada perang Jamal, atau kepada orang-orang yang menyerang beliau dan memerangi beliau dalam perang Siffin misalkan, kemudian kita sebut orang-orang yang memerangi beliau sebagai khalifah yang rasyid, sebagai khalifah yang hak, sebagai khalifah yang sah ketika itu, diangkat oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Kemudian kita sebut orang-orang yang memerangi beliau sebagai bughat, sebagai para pemberontak, maka ini, penyebutan seperti ini tidaklah masuk di dalam larangan yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi di dalam kitab Aqidah beliau. Idh hadza ma syahida bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu wa hal ba'da syahadatihi ma syahadah. Karena apa yang kita bicarakan ini adalah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah dan juga disebutkan di dalam Al-Quran. Fahadha kitabullahi ta'ala. Allah Ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini menjadi dalil bahwa kita wajib untuk membaiat dan tunduk patuh kepada khalifah yang sah, kepada pemimpin yang sah. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul waiha Ammarin, kasihan wahai Ammar, taqtuluhul fi'atul baghiyah, suatu saat nanti dia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Yad'uuhum ilal jannah, Ammar, Sayyiduna Ammar mengajak mereka, para pemberontak itu, ilal jannah, kepada surga, tetapi sebaliknya wa yad'uunahu ilan nar, tetapi mereka atau para pemberontak itu mengajak Ammar untuk masuk ke dalam neraka. Jadi hadis ini menjadi dalil yang sangat kuat sekali untuk menyatakan bahwa para pemberontak atau para bughat yang berperang melawan Sayyidina Ali, berperang melawan khalifah yang sah yang bernama Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah yang keempat, maka mereka adalah di pihak yang salah. Mereka adalah bughat, mereka adalah para pemberontak. Hadis ini menjadi dalil. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Waiha Ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyah yad'uuhum ilal jannah wa yad'uunahu ilan nar. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir, hadis yang sahih, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama hadis. Nah, Ammar itu di dalam hadis ini disebutkan apa? Taqtuluhul fi'atul baghiyah, dia dibunuh oleh orang-orang yang memberontak. Nah, di dalam sejarah terdapat fakta bahwa ternyata Sayyiduna Ammar ibnu Yasir ini berada di pihak Sayyidina Ali. Ketika beliau berperang itu berada di pihak Sayyidina Ali. Kemudian beliau terbunuh dalam perang itu, sehingga hadis ini
menjadi sebuah kenyataan. Sayyiduna Ammar Ibnu Yasir dibunuh oleh kaum pemberontak. Jadi Rasulullah sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali adalah bughat. Rasulullah sendiri yang menyebut di dalam hadis ini dan beberapa hadis yang lain bahwa orang-orang yang memberontak kepada beliau sebagai khalifah yang sah, maka mereka adalah orang-orang yang masuk kategori kaum pemberontak. Wa qala liz-Zubair, dan Rasulullah berkata kepada Zubair ibn al-Awwam, la tuqatilannahu wa anta zalimun lah. Engkau wahai Zubair suatu saat nanti akan memerangi Sayyidina Ali, akan memerangi Ali bin Abi Thalib, wa anta zalimun lah, dan engkau adalah orang yang berbuat zalim kepadanya. Artinya engkaulah yang salah, dia yang benar. Nah, dari sini para ulama diantaranya adalah Syekhuna Syekh Abdullah Al-Harari menyatakan bahwa wali itu tidak maksum dari dosa besar, tidak mahfuz dari dosa besar. Wali itu mungkin saja berbuat dosa besar berdasarkan hadis ini. Az-Zubair adalah salah satu wali besar di kalangan para sahabat, tetapi Rasulullah bersabda kepada beliau, kepada Az-Zubair ibn al-Awwam, la tuqatilannahu wa anta zalimun lah. Berbuat zalim kepada khalifah yang sah, berbuat zalim, memberontak kepada khalifah yang sah, kepada Ali bin Abi Thalib, itu adalah salah satu dosa besar. Memberontak kepada khalifah yang sah itu hukumnya dosa besar, dan itu dilakukan oleh Az-Zubair ibn al-Awwam dan juga dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha di dalam perang Jamal. Padahal Sayyidah Aisyah adalah seorang waliyah min waliyati sahabah, termasuk salah satu wali besar di kalangan para sahabat, tetapi beliau pernah terjatuh ke dalam kezaliman, yaitu pernah berbuat dosa besar, yaitu apa? Memberontak kepada khalifah yang sah, yaitu Sayyidina Ali. Begitu juga Az-Zubair ibn al-Awwam, begitu juga Thalhah ya ibnu Ubaidillah. Ketiganya pernah memberontak kepada khalifah yang sah, yaitu Sayyidina Ali. Makanya para ulama mengatakan bahwa wali itu mungkin saja berbuat dosa besar, tetapi mereka, para wali itu tidak akan meninggalkan dunia ini, tidak akan wafat kecuali sudah bertaubat dari dosa besar yang pernah dia lakukan. Jadi wali itu hanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kufur, dari syirik. Tidak mungkin kalau seseorang itu sudah menjadi wali, sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu berbalik menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kafir, keluar dari agama Islam. Itu para ulama mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau dosa besar, dosa kecil, mungkin saja seorang wali itu melakukan dosa besar dalam perjalanan hidupnya, tetapi para wali ini tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan sudah bertaubat dari seluruh dosa. Ya, 1, 2, atau 3 dosa yang pernah dia lakukan selama dia hidup. Sayyidah Aisyah setelah perang Jamal selesai, setelah perang Unta itu selesai, ketika beliau memberontak kepada Sayyidina Ali dalam perang Jamal, ketika beliau diingatkan mengenai hal itu atau beliau teringat mengenai kejadian itu, beliau selalu menangis. Begitu menyesalnya beliau sampai-sampai beliau menangis setiap kali beliau mengingat peristiwa itu. Peristiwa di mana beliau berperang melawan Sayyidina Ali, memberontak kepada Sayyidina Ali. Dan perlu diketahui bahwa Sayyidatuna Aisyah itu keluar rumah itu karena diprovokasi oleh sebagian orang. Niatnya adalah al-islah bainal ummah. Niat beliau adalah mendamaikan antara pihak-pihak yang sedang bertikai, yang sedang berselisih ketika itu. Tidak ada niat sama sekali di dalam hati beliau untuk memberontak ya pada waktu itu. Niat awalnya adalah ingin memperbaiki, ingin mendamaikan, islah ya, ingin mendamaikan antara beberapa pihak yang bertikai ketika itu. Tetapi karena dikompor-kompori, diprovokasi dan lain sebagainya, akhirnya beliau berperang melawan Sayyidina Ali. Setelah kejadian itu, setiap kali beliau ingat mengenai peristiwa di mana beliau pernah memberontak kepada khalifah yang sah, beliau selalu menangis. Beliau selalu meneteskan air mata. Dan beliau seringkali mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba. Ya, andaikan aku ini menjadi debu saja sehingga aku tidak pernah melakukan dosa besar memberontak kepada khalifah yang sah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan Sayyidah Aisyah, Thalhah ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam,
para aulia di kalangan para sahabat, 3 orang wali di kalangan para sahabat ini, mereka adalah wali-wali besar di kalangan sahabat, pernah melakukan dosa memberontak kepada khalifah yang sah, tetapi ketiganya meninggal dunia dalam keadaan sudah bertaubat dari dosa yang pernah dilakukan. Waqad naha sallallahu alaihi wasallam ummatahu 'anil khuruji 'alal imamil 'adili illa an yarau kufran bawaha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk memberontak kepada khalifah yang adil illa an yarau kufran bawaha, kecuali apabila mereka melihat bahwa penguasa ini telah keluar dari agama Islam. Jadi nggak boleh memberontak kepada penguasa, nggak boleh, walaupun penguasa itu fasik. Tidak boleh kita memberontak kepada khalifah, kepada penguasa, kepada pemimpin umat Islam, walaupun pemerintahan itu fasik, walaupun penguasa itu fasik. Kapan kita boleh melakukan pemberontakan? Ketika penguasa itu kafir, ya. Tetapi ini ada ketentuan-ketentuannya. Jadi tidak boleh diambil mentah-mentah keterangan seperti ini. Tsumma anzur ila qaulil Jurjani Abdul Qahir fi Kitabil Imamah. Dan perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Imam Abdul Qahir di dalam Al-Jurjani Abdul Qahir di dalam kitab Al-Imamah. Beliau mengatakan wa ajma'a fuqaha'ul Hijaz wal Iraq min fariqail hadits wal ra'yi, telah sepakat para ahli fiqih di Hijaz dan Irak dan di Irak, ya, dari kalangan ahli hadis dan ahli ra'yu. Di antaranya adalah Malikun wasyafi'i wa Abu Hanifah wal Auza'i wal jumhurul a'zam minal mutakallimina anna aliyan musibun fi qitalihi li ahli siffin kama huwa musibun fi ahli al-jamal wa anna alladhina qataluhu bughatun zalimuna lah. Jadi nggak apa-apa kita membicarakan hal ini karena memang ini dibicarakan di dalam Al-Quran untuk menjelaskan bahwa orang-orang yang memberontak kepada khalifah yang sah itu adalah bughat. Karena ada rentetan hukumnya. Jadi kalau bughat itu ketentuan hukumnya adalah seperti apa? Karena ini berkaitan dengan fiqih, maka kemudian disebutkan oleh para ulama. Dan itu tertulis di dalam kitab-kitab fiqih, tertulis di dalam Al-Quran, ya, mengenai wajibnya kita untuk berbaiat dan tidak memberontak kepada pemimpin yang sah. Sebagaimana tadi disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian hal ini juga disebutkan di dalam hadis waiha ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyah dan seterusnya tadi. Kemudian ini juga disepakati, terjadi ijma' di kalangan para ulama bahwa Ali, Sayyidina Ali ketika berperang melawan Ahlus Siffin dan Ahlul Jamal, beliaulah yang musib, beliaulah yang benar, sedangkan orang-orang yang berada di pihak musuh, ya, ketika itu adalah orang-orang yang salah dan mereka adalah usad, ya, mukhti'un. Mereka adalah orang-orang yang pelaku maksiat dan mereka adalah orang-orang yang berada di pihak yang salah. Wa qala al-Imam Abu Mansurin fi kitabih Al-Farq bainal Firaq. Wa qalu ay ahlus sunnati inna aliyan kana 'alal haqqi fi qitalihim, bahwa Ali, ini menurut pendapat ahlus sunnati wal jamaah dan ini ijma', bahwa Ali adalah benar di dalam peperangan beliau melawan Ahlus Siffin dan melawan Ahlul Jamal. Wa ashabul Jamal kanu 'usatan mukhti'ina fi qitali Ali, dan orang-orang yang berada di pihak musuh pada perang Jamal melawan Sayyidina Ali, mereka adalah orang-orang yang pelaku maksiat, mukhti'in, mereka berada di pihak yang salah, fi qitali Aliyin, ketika mereka melakukan peperangan melawan Sayyidina Ali. Jadi nggak apa-apa kita sebut itu untuk menjelaskan hukumnya kepada masyarakat, bahwa kita tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Wa bil 'audati li mawdu'ina al-awwali nakhtimuhu biqaulina. Kembali ke pembahasan awal, kembali kepada nasihat beliau yang berbunyi apa? Wa akrim ahla syarafi wa 'azzim ahlal ilmi. Muliakanlah orang-orang yang memiliki kemuliaan dan agungkanlah orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama. Kita mengatakan bahwa inna mahabbata ulama'i syari'atir rabbaniyyin wa ma'rifata qadrihim wa hifdha makanatihim wa dhabba an a'radihim wal intisara lahum
mimman bagha alaihim manhajus salafis shalihi wa dalilul huda wal ittiba'. Jadi mencintai para ulama yang mengamalkan ilmunya, mencintai para ulama rabbaniyun, mencintai para ulama yang mendidik masyarakat dengan benar sebagaimana mestinya. Ini adalah manhajus salafis shalih. Ini adalah jalan yang ditempuh oleh para ulama soleh dan harus kita teladani. Wa fi hadza yaqulu Abu Hatim Ar-Razi, mengenai hal ini Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad bin Hanbal fa'lam annahu sahibu sunnah. Jadi Abu Hatim Ar-Razi itu pernah mengatakan, jika engkau melihat seseorang mencintai Ahmad bin Hanbal, maka ketahuilah bahwa orang yang mencintai Ahmad bin Hanbal itu adalah sahibu sunnah, dia telah mengikuti sunnah, dia telah berpedoman kepada sunnah. Hafidhallahu lana ulama al-ummati wa a'la dhikrahum wa zadahum min fadlihi wa nafa'a bihim khalqahu wa radda anhum qalat as-su' wa nahnu bitaufiqillahi nuhadhdhiru min at-ta'ni fihim. Jadi kita melalui penjelasan ini memang diperintahkan oleh syariat untuk mencintai para ulama, untuk bermujalasah di majelis-majelis para ulama, untuk mengambil ilmu dari para ulama, amilun yang bersanad, yang thiqah. Al-Hafidh Ibnu Asakir, beliau mengatakan, inna luhumal ulama'i rahmatullahi alaihim masmumatun wa'adadullahi fi hadki astari muntaqisihim ma'lumatun inna luhumal ulama'i rahmatullahi alaihim masmumah. Sesungguhnya daging-daging para ulama, ini perkataan dari Al-Hafidh Ibnu Asakir di dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftari. Beliau mengatakan, inna luhumal ulama'i rahmatullahi alaihim. Sesungguhnya daging-daging para ulama itu sejatinya adalah rahmat Allah yang diberikan kepada umat. Masmumatun alaihim, yang diberikan kepada ulama. Sesungguhnya daging-daging para ulama itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi masmumatun, beracun. Jadi dagingnya para ulama itu beracun. Artinya apa? Ya, para ulama itu harus kita agungkan. Wa'adatullahi fi hadki astari muntaqisihim ma'lumatun. Dan tidak diragukan lagi bahwa Allah lah yang akan membalas orang-orang yang melakukan penghinaan, orang-orang yang tidak mengagungkan kepada para ulama. Nah, ini daging para ulama itu beracun. Kita sering mendengar istilah daging para ulama itu beracun, hati-hati. Jadi kalau ada seseorang yang menghina para ulama, kemudian merendahkan derajatnya, tidak mencintainya padahal dia adalah betul-betul ulama, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang Wahabi, mengkafir-kafirkan Abu Hanifah. Mereka bahkan juga ada salah seorang Wahabi itu yang mengatakan Al-Bukhari telah melampaui batas di dalam beberapa hal, oleh karena itu dia layak disejajarkan dengan orang yang kafir. Lah ini hati-hati, daging para ulama itu masmumah, beracun. Jadi kalau orang yang menghina para ulama seperti itu, bahkan melabelkan kata sesat kepada para ulama yang amil, yang mengamalkan ilmunya, maka bisa-bisa Allah lah yang akan membalas keburukan mereka, ya, membalas mereka dengan balasan yang setimpal. Li'anna al-waqi'ata fihim bima hum minhu bara'un amrun 'azim wat tanawulu li a'radihim biz-zuri wal iftira'i marta'un wakhim. Karena menghina para ulama, mencaci para ulama dengan satu cacian, dengan satu hinaan, di mana para ulama yang dicaci dan dihina itu sebenarnya terbebas dari apa yang mereka hina, tidak seperti apa yang mereka caci. Ya, itu adalah amrun azim, sesuatu yang luar biasa itu. Itu akan mendatangkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pelaku penghinaan para ulama tersebut.
Wa huna yajibu at-tahdhiru min al-wahhabiyyati allati ta'malu 'ala takfiri ulama'il ummati wa awliyaiha. Pengarang kitab ini Syekh Jamil Halim, ya, syarah yang mensyarahi kitab Wasaya al-Imam Abi Hanifah, ini memperingatkan kepada kita sekalian dari bahaya orang-orang Wahabi yang sebagian di antara mereka itu mengkafirkan para ulama. Di antaranya siapa? Ka Abi Hanifah al-Imamil Mujtahidi al-Mutlaq wa tabi'iyil Jalil. Sebagian dari mereka mengkafirkan Abu Hanifah, al-Imam Abu Hanifah, yang merupakan mujtahid mutlak dan hasil ijtihadnya diikuti oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia dari masa ke masa. Dan beliau adalah seorang tabi'i, seorang ulama di kalangan tabi'in. Haitsu qama masyayikhul wahhabiyyati bi tiba'ati kitabin muharrafin summiya bi kitabis sunnati kadziban wa zura. Di mana sebagian orang Wahabi itu mencetak sebuah kitab yang muharraf sebenarnya. Mencetak sebuah kitab yang sebenarnya sudah diselewengkan. Kitab itu kemudian diberi judul As-Sunnah. Wa qad ulsiqa bi Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Wa fihi yaqulun, dan kitab ini dinisbatkan kepada Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal. Wa fihi yaqulun, di dalam kitab ini orang-orang Wahabi mengatakan inna Aba Hanifah irtadda 'anil Islam. Sesungguhnya Imam Abu Hanifah itu keluar dari agama Islam, murtad kata mereka. Wa huwa zindiq, dan Abu Hanifah adalah seorang yang zindiq, ya, orang kafir. Wa inna Aba Hanifah adarru 'alal Islam minasyaitan. Na'udzubillah. Mereka mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah lebih berbahaya bagi Islam dibandingkan dengan syaitan. Na'udzubillah.